Seberapa kuat sebenarnya musim ketiga One Punch Man? Garou terluka parah dan sekarat. Tak disangka, pada saat kritis ia bangkit kembali. Menghadapi Raja Pemotong yang sebelumnya mengalahkannya. Garou hanya dalam sekejap menghancurkan kepala lawannya. Selanjutnya, ia bahkan memotong tubuhnya menjadi pecahan. Di episode ini, semua pahlawan kelas S muncul. Hanya untuk menyelamatkan anak orang kaya yang baru. Dan sebagai makhluk terkuat di permukaan, King akan menjadi kekuatan utama dalam peperangan ini. Namun sebelum itu, Garou sama sekali tidak menyangka. Meskipun Raja Pemotong telah meninggalkan banyak luka di tubuhnya, ia malah secara ajaib masih hidup. Hanya saja, nasal monster telah menghilang. Tidak ada mayat yang ditemukan di sekeliling. Mungkin lawan telah dibawa kembali ke asosiasi monster. Sampai pada titik ini, Garou ingin membuka bajunya untuk memeriksa. Namun ia secara tak terduga menemukan bahwa lukanya sudah sepenuhnya sembuh. Dan juga, bajunya ternyata sudah sepenuhnya menempel di permukaan tubuhnya. Tubuhnya jelas masih dalam proses evolusi yang lebih dalam. Sementara itu, di sisi lain, anak bangsawan sedang mendeteksi lokasi markas asosiasi monster. Namun, saat itu secara tak terduga bertemu dengan Saigon Gal. Pihak lawan membawa berita yang kurang baik. Peserta yang ikut dalam peperangan kali ini, selain Tank Top Master dan tongkat logam yang masih dirawat di rumah sakit, Ksatria Penggerak masih belum diketahui keberadaannya. Sedangkan White Dogman dan Ksatria Logam memilih untuk menolak ikut serta. Hanya saja, pria zombie seharusnya masih memiliki waktu di perjalanan. Jika saat ini menghubungi Silver Fang Bang dan Cyborg Setan Genos, ditambah dengan makhluk terkuat di permukaan, King, seharusnya sudah cukup. Namun, anak bangsawan menyatakan bahwa Genos memiliki sedikit masalah. Karena dia telah memeriksa data lawan. Ditemukan bahwa alamat Genos terdaftar di kota hantu. Namun, markas asosiasi monster juga berada di suatu tempat di kota hantu. Identitas Genos mencurigakan. Ditambah lagi, dia hanya seorang pendatang baru. Untuk berjaga-jaga, kali ini dia tidak dibawa dalam pertempuran. Dan sebelumnya Bang membiarkan Garou lolos. Sangat mungkin dia masih memikirkan ikatan guru dan murid. Oleh karena itu, ia pun dikeluarkan dari tim. Namun, dengan begitu, kekuatan tertinggi hanya tersisa satu, yaitu King. Namun, anak bangsawan tampak tidak peduli. Dia menganggap King sebagai kekuatan utama. Tentu saja dia bisa melawan 10 orang. Setelah persiapan awal selesai. Setelah selesai dengan persiapan sebelum perang, Saigon Gar berencana untuk mencari satu kelompok lagi. Hero dari tingkat A hingga C bertindak sebagai pendukung bagi hero tingkat S. Singkatnya, mereka akan dijadikan umpan meriam. Karena meskipun kekuatan mereka rendah, mereka masih sangat berguna untuk mengisi garis pertahanan. Pahlawan tingkat rendah mati, ya sudah. Tetapi keturunan orang kaya tidak bisa menderita kesalahan.